Darah tinggi ini padahal sebenarnya pengobatannya gampang. Tapi kalau dibiarkan, orang bisa stroke, serangan jantung, cuci darah. Sehingga orang kebanyakan akhirnya nyesel. Karena darah tinggi ini ketika udah jadi komplikasi, susah pengobatannya. Mahal lagi. Halo Sobat DRV Channel, kembali dengan saya Dr. Vito dan kali ini kita akan bahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Nah, sebelum kita bahas mengenai itu, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komen YouTube ini. Jadi kalau Anda pernah komen di sana atau Anda pernah bertanya, ingat Anda pastikan ada subscribe sekarang dan Anda bunyikan notifikasi lonceng supaya kalau misalkan ada episode baru, siapa tahu pertanyaan Anda yang saya jawab. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Jadi katanya ibu pernah pembengkakan jantung, dibilangnya gitu ya. Lalu setiap hari ada minum obat, ada pengencer darah, obat jantung, dan obat kolesterol, tensi, dan lain-lain. Apakah pembengkakan jantung itu bisa sembuh? Nah, oke. Kita bahas dulu sekarang. Jadi bengkak jantung ini sebenarnya pernah saya bahas di video sebelumnya. Coba deh Anda cek ya videonya mengenai pembengkakan jantung atau gagal jantung. Pembengkakan jantung ini memang seringkali bisa dilihat dari ronsen pertama atau foto X-ray. Tapi kita harus konfirmasi dulu, lihat dulu ekokardiografi atau USG jantung. Nah, kalau udah lihat USG jantung, biasanya kita bisa lihat fungsi jantungnya seberapa. Nah, dengan demikian kita tahu biasanya penyebabnya apa sih? Ada juga penyebabnya karena misalkan penyumbatan pembuluh darah jantung, sehingga memang dapat pengencer darah. Dan dengan demikian, orang yang bengkak jantung itu bukan cuma jantung bengkak aja, pasti dia punya masalah yang lain juga. Karena itu kita harus cari apalagi nih masalah yang lain supaya penyembuhannya bisa baik. Apakah bisa sembuh lagi? Memang tidak semuanya bisa sembuh lagi, bahkan kebanyakan tidak bisa kembali normal lagi. Tapi dengan obat-obat jantung yang memang orang suka bilang banyak banget ya, obat-obat jantung ini berusaha untuk bisa menjaga performa atau kinerja otot jantung. Dan dengan demikian, walaupun tidak bisa kembali bengkak menjadi normal lagi, tapi untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari atau aktivitas bisa kok, tenang aja ya. Jadi bagi Anda yang pernah dibilang bengkak jantung atau lemah jantung, tenang saja. Dengan obat yang teratur, rutin kontrol, kita bisa sesuaikan dosis obatnya, Anda bisa latihan, rehabilitasi, sebenarnya untuk kegiatan sehari-hari tetap bisa, malah tetap bisa produktif, bisa bekerja. Seperti pasien-pasien saya, kebanyakan yang memang mereka ada yang rutin dan memang disiplin minum obat dan bisa semangat, nah ternyata mereka bisa tetap aktivitas seperti biasa kok. Jadi Anda juga semangat ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai darah tinggi. Darah tinggi ini bisa menyebabkan banyak komplikasi. Darah tinggi ini padahal sebenarnya pengobatannya gampang. Tapi kalau dibiarkan, orang bisa stroke, serangan jantung, cuci darah. Sehingga orang kebanyakan akhirnya nyesel. Karena darah tinggi ini ketika udah jadi komplikasi, susah pengobatannya. Mahal lagi. Udah gitu sangat menyiksa. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita obati dari awal, itu baik-baik saja. Orang bisa hidup sehat, dalam tanda kutip ya, stabil dengan obat darah tinggi. Nah, sayangnya, karena ini memang nggak ada gejalanya, nggak ada, sakit kepala nih jadi darah tinggi, padahal enggak ya. Sakit leher nih jadi darah tinggi, padahal enggak. Orang biasanya hidup dengan sehat-sehat aja, bahkan beberapa diantaranya mungkin atlet atau orang yang rajin olahraga, tapi ternyata punya darah tinggi juga. Sehingga ketika kejadian tiba-tiba, serangan jantung, punya darah tinggi. Baru tahu kalau punya darah tinggi. Nah ini sayang sekali, jadi jangan sampai darah tinggi ini jadi bikin Anda perlu pengobatan atau penyakit yang komplikasi. Padahal sebenarnya kalau dikenali sejak awal, sangat simpel. Kadang-kadang malah ada yang nggak perlu obat. Nah gimana tuh penjelasannya? Jadi gini ya, darah tinggi ini, orang kalau cek nih ya tensi, 140/90, itu darah tinggi tuh. Tapi kita nggak bisa bilang langsung darah tinggi ketika baru sekali ketemu pasien. Biasanya kita akan ketemu pasien 2 kali, keseparan terpisah, lalu kita tensi ulang. Kalau tensi 2 kali itu memang selalu 140/90 misalnya, itu berarti darah tinggi. Jadi harusnya orang itu normalnya 120/80 atau ke bawahnya. Nah kadang-kadang ada orang malah lebih takut darah rendah. Padahal darah rendah itu nggak kenapa-kenapa sebenarnya kalau memang tidak memberikan gejala. Contoh nih, orang tensinya 90/60 kayak saya. Tensi saya biasanya 90/60. Waktu mau vaksin,
karena mungkin buru-buru ke tempat vaksinnya, lalu pasti tensi 110 per 70. Nah itu karena lagi buru-buru. Ketika habis istirahat lagi, ternyata 90 per 60 lagi. Tapi saya dalam aktivitas tidak merasakan sesuatu yang masalah, kayak tidak pingsan, nggak lemes, nggak apa-apa ya sebenarnya. Jadi karena itu orang yang bilang dirinya darah rendah ya, dia mengaku diri darah rendah, sebenarnya nggak kenapa-kenapa, tidak bahaya juga. Orang dibilang darah rendah itu sebenarnya kalau dia shock misalnya, kalau dalam keadaan orang yang diare ya, tiba-tiba diare berat, lalu atau muntah-muntah juga sampai tensinya drop sekali 80 per 50 misalnya gitu ya. Dan dengan kondisi demikian dia lemas, nggak sadarkan diri, ya harus terbaring di tempat tidur misalnya. Atau orang-orang yang memang serangan jantung sampai drop sekali tekanan darahnya sampai 70 per 50 ya, itu sampai paru-parunya berair ya. Itu karena orang yang tidak mampu lagi pompa darah dengan baik, makanya tekanan darahnya turun. Atau orang dengan pelayanan jantung bawaan tertentu, ya kadang-kadang juga gitu. Sehari-hari normalnya emang dia selalu cuma 90 per 60 misalnya. Nah, jadi karena itu darah rendah justru sebenarnya masih nggak apa-apa kalau misalkan orangnya baik-baik aja. Nah yang bahaya justru kebalikannya, darah tinggi. Di atas 140 itu darah tinggi udah. Tensi bawahnya misalnya 90 juga itu darah tinggi ya, 90 ke atas apalagi. Misalkan tensi 140 ke 100 gitu misalnya, itu darah tinggi tuh. Jadi karena itu, malah itu yang hati-hati, karena nggak ada gejalanya, nggak ada sakit kepala, nggak ada keluhan misalkan lehernya kaku, nggak sebenarnya. Orang darah tinggi bisa bertahun-tahun darah tinggi tanpa merasa apapun yang signifikan. Jadi dia merasa dia sehat-sehat aja, padahal darah tinggi udah lama. Nah ketika udah diperiksa, wah ternyata kok cek ureum creatinine udah naik nih, ya itu untuk cek ginjal ya. Ternyata ini udah mulai gangguan ginjal kronis. Atau ketika kita USG jantung, echo, ternyata ada penebalan dinding jantung. Wah dia udah awal dari gagal jantung nih sebenarnya kan. Jadi karena itu malah bahaya, darah tinggi lebih bahaya. Karena apa? Komplikasinya berat, gak ada keluhannya, dan orang merasa dia sehat-sehat aja selama bertahun-tahun. Padahal tensi kan gampang banget ya, tinggal tensi aja. Ada juga orang yang denial, jadi udah dikasih tahu darah tinggi, enggak lah, udah nggak apa-apa gitu ya. Malah dia anggap, mungkin salah kali, dia nggak cek ulang. Atau orang bilang bahwa darah tinggi nih, tapi dia nggak follow up lagi, dia nggak ulang lagi cek. Padahal itu simple sekali ya, sangat gampang periksanya. Jadi karena itu hati-hati kalau Anda darah tinggi sebenarnya. Nah, kali orang-orang mungkin yang darah tinggi takut kalau dia harus minum obat. Padahal obat ini justru mencegah kemungkinan dia mendapat komplikasi yang lain. Obat darah tinggi menurunkan risiko dia serangan jantung. Obat darah tinggi menurunkan risiko dia kemudian hari gagal jantung misalnya ya, karena dengan kita lihat fungsinya tensinya itu bisa normal, maka harusnya kerja jantung juga dibantu gitu. Orang yang minum obat darah tinggi justru terhindar dari kemungkinan kemudian hari penyakit ginjal atau harus cuci darah. Karena dengan demikian dia mencegah kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh tekanan tingginya darah tinggi. Nah, jadi masuk akal kan kalau sebenarnya obat-obat dalam dosis yang benar, obat-obat yang jenisnya benar, maka ini bisa membantu untuk orang-orang yang punya darah tinggi. Nah seringkali darah tinggi ini juga orang kan pikir genetik ya kadang-kadang. Mungkin karena orang tua, benar. Tapi nggak selalu juga sih anaknya pasti darah tinggi. Nah karena itu pentingnya check up. Seringkali kita bisa cegah. Cukup lama sampai usianya sudah agak lanjut, ternyata barulah ya udah karena faktor usia juga tekanan di pembuluh darah juga semakin tinggi, jadilah darah tinggi. Tapi karena itu kita bisa jaga semaksimal mungkin. Orang yang sudah dibilang darah tinggi juga belum tentu harus minum obat darah tinggi. Tapi dia harus notice, harus tahu, harus sadar bahwa oke, saya udah mulai darah tinggi nih. Atau mungkin dia baru mulai prehipertensi ya, tensinya mungkin 130 nih, hampir darah tinggi ya. Tapi dia udah tahu, oke, saya darah tinggi. Kalau gitu sekarang gimana? Kalau yang lain nggak ada masalah, artinya dia nggak pernah serangan jantung, nggak pernah ada komplikasi, ya dokter akan periksa kan secara umum, oke ini periksa. Jantungnya diperiksa, ginjalnya dicek, matanya nggak ada apa-apa. Tidak ada kerusakan organ lain dan cuma darah tinggi saja, orangnya masih muda. Coba, masih bisa ada kemungkinan dengan diet rendah garam, olahraga rutin, jalan kaki 30 menit sehari, bisa menurunkan tekanan darah, menstabilkan lagi. Coba cek dalam waktu 6 minggu sampai 3 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan ternyata masih darah tinggi, dengan udah berubah pola hidup nih, ya sudah, berarti mungkin waktunya udah minum obat darah tinggi. Jangan takut, Anda justru beruntung diketemukannya sekarang, nggak diketemukannya ketika sudah terlanjur serangan jantung atau stroke, baru tahu kalau darah tinggi gitu.
Komplikasi lain dari darah tinggi adalah pecahnya pembuluh darah. Bisa di otak, bisa juga di pembuluh darah perut atau pembuluh darah dada. Itu bahaya sekali. Jadi karena itu darah tinggi adalah penyakit yang sebenarnya sebagian dari faktor genetik, sebagian juga dari faktor kita nggak tahu apa, tapi orang itu memang udah aja darah tinggi gitu karena faktor penuaan, aging bisa. Tapi bagusnya adalah ketika ditemukan, ini sebenarnya bisa kita tangani, bisa kita cegah, atau bisa kita obati dengan lebih simpel dibanding harus menunggu komplikasi. Oke, sekian dulu untuk hari ini, episode kali ini, tapi nanti Anda bisa tulis di komen Anda mau DRV Channel bahas apa lagi, atau Anda punya pertanyaan, Anda boleh tanya, nanti saya akan jawab di episode DRV Channel berikutnya. Sampai ketemu, salam sehat. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.